Om Swastiastu. Seperti apa yang saya katakan bahwa all healing is self-healing. Jadi artinya semua model penyembuhan pada dasarnya adalah penyembuhan diri. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang penyembuhan diri. Jadi bagaimana cara melakukannya. Jadi berbicara tubuh kita tidak sehat, itu pada dasarnya adalah tubuh kita tidak harmonis. Jadi artinya 4 lapisan tubuh kita, jadi ada salah satunya atau keseluruhan itu mengalami keharmonisannya sedang mengalami gangguan. Jadi penyembuhan itu pada dasarnya adalah bagaimana kita mengharmoniskan kembali ke-4 lapisan tubuh kita. Pada prinsipnya, jadi tubuh kita dengan alam semesta itu hampir sama, jadi memiliki komposisi yang sama. Jadi kalau kita di agama Hindu sering menyebutkan makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi sudah semestinya, jadi kita dengan alam semesta itu hidup selaras. Jadi pada saat tubuh kita tidak selaras dengan alam semesta, jadi berarti tubuh kita sudah mengalami gangguan keharmonisan atau tubuh kita tidak sehat. Jadi untuk kembali membuat tubuh kita harmonis kembali atau sehat kembali, kita itu adalah bagaimana kita menyelaraskan kembali tubuh kita itu dengan alam semesta. Jadi 4 benang merah. Jadi untuk bagaimana hidup kita selaras dengan alam semesta. Nah, inilah yang sering saya katakan bahwa 4 langkah ini adalah langkah penyembuhan diri atau self-healing. Jadi karena kita perlu selaras dengan alam semesta, jadi sudah pasti kita mesti merawat alam semesta, karena energi alam semesta kita pergunakan. Jadi begitu juga kita mesti mengembalikan energi alam semesta. Jadi dalam langkah kita melakukan hal tersebut, inilah yang saya katakan 4 langkah itu. Jadi yang pertama itu adalah gerak. Jadi setiap hari tubuh kita mesti bergerak. Jadi dalam artian bukan berarti kita mesti harus berolahraga, fitness dan lain sebagainya. Dengan melakukan kegiatan sehari-hari, jadi seperti menyapu, kemudian yang ibu-ibu cuci piring atau melakukan berkebun dan lain sebagainya, itu sudah bisa dikatakan gerak. Jadi dengan melakukan gerak, semua sistem fisiologis yang ada dalam tubuh kita itu akan berfungsi dengan baik. Yang kedua, nafas ya. Jadi setiap hari kita mesti memperhatikan pola nafas kita, karena nafas ini adalah jembatan penghubung antara tubuh fisik kita dengan batin kita, atau gambaran daripada batin kita. Itu akan tergambar, terlukis dengan pola nafas kita. Jadi artinya pada saat nafas kita melalui gangguan, jadi ada ngos-ngosan atau tersendat-sendat atau sulit bernapas, itu berarti batin kita sedang mengalami gangguan juga. Nah, terus bagaimana caranya untuk menyelaraskan kembali? Ya, kita menyelaraskan kembali nafas kita. Kita atur kembali nafas kita. Kita buat nafas kita menjadi damai kembali. Nah, dengan sendirinya batin kita atau pikiran kita juga akan damai. Jadi di samping itu oksigen, atau pada saat kita bernapas menghirup oksigen, nah, oksigen ini membantu kerja daripada mitokondria untuk menghasilkan energi yang ada dalam tubuh. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, bahwa gula dan lemak itu dibakar oleh mitokondria dengan bantuan oksigen. Itu nafas yang kedua yang sangat perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, ini adalah sentuhan cinta kasih. Baik itu sentuhan dalam bentuk sentuhan langsung ya, pijatan ya, akupresur atau pijatan,
relaksasi dan lain sebagainya. Itu adalah sentuhan dalam artian sentuhan langsung. Kemudian yang kedua ada juga sentuhan dalam bentuk sentuhan cinta kasih. Jadi dengan sentuhan ini bisa memberikan respon kepada tubuh kita, untuk tubuh kita bisa melakukan mengharmoniskan kembali dirinya sendiri. Jadi dengan sentuhan cinta kasih, jadi hormon-hormon senang itu akan muncul di dalam otak kita, dan itu akan menyehatkan otak kita dan sekaligus menyehatkan seluruh tubuh kita. Yang keempat itu adalah keheningan. Jadi keheningan yang saya maksud di sini bisa berupa relaksasi, meditasi, hipnosis. Yang pada dasarnya dengan kita melakukan keheningan, kita bisa berdialog dengan diri kita sendiri. Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa melepaskan seluruh sampah batin yang ada dalam diri kita. Dan sekaligus setelah kita mencapai titik fokus, kita bisa menuju ke diri kita sejati. Jadi pada saat kita berada di diri sejati, di sanalah kita bisa menyelaraskan kembali batin kita. Kita bisa menyelaraskan kembali pola sirkuit energi kita. Kita juga bisa menyelaraskan kembali beberapa sistem fisiologis yang ada dalam tubuh. Jadi dengan 4 langkah yang saya sebutkan tadi, yang pertama gerak, yang kedua nafas, yang ketiga itu adalah sentuhan cinta kasih, yang keempat itu adalah keheningan. Itu adalah 4 langkah yang dapat kita lakukan untuk kita bisa melakukan penyembuhan diri atau sering disebut dengan self healing. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan pagi ini. Semoga bermanfaat.